Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang menjaga lisan dan etika berbicara. Meski kecil, lisan sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Dari lisan, seseorang dapat memperoleh pahala yang besar. Dan dari lisan pula, seseorang dapat terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena tidak mampu menjaga lisannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan apa yang kita ucapkan setiap hari. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman di mana berbicara itu terasa mudah sekali. Dalam sehari, kita bisa mengucapkan puluhan, bahkan ratusan kalimat, baik berupa obrolan, curhat, bercanda, maupun komentar. Namun, terkadang kita tidak sadar bahwa ucapan kita menyakiti orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, atau bahkan merusak hubungan persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, tiada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ayat ini sangat jelas bahwa setiap kata yang dikeluarkan dari mulut kita memiliki konsekuensinya. Tidak ada ucapan yang hilang begitu saja. Semuanya tercatat sebagai amal positif maupun negatif. Karena itu, menjaga lisan bukan hanya adab, tetapi bentuk ketakwaan kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa etika berbicara yang perlu kita jaga. Yang pertama, berbicara dengan niat baik. Setiap ucapan harus diniatkan untuk memberikan manfaat. Jika kita berniat untuk menasihati, lakukan dengan kata-kata yang lembut. Jika kita berniat untuk menghibur, pastikan tidak menyakiti orang lain. Sebelum bicara, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ucapan ini membawa kebaikan? Yang kedua, hindari berkata kasar apabila saat emosi. Ketika marah, banyak orang yang kehilangan kendali dan mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Namun, kata-kata itu tetap melukai hati orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu menahan diri ketika marah. 3. Jauhi ghibah dan fitnah. Ghibah membicarakan keburukan orang lain, diibaratkan seperti memakai bangkai saudara sendiri. Apalagi fitnah, yang dosanya lebih berat lagi. Seringkali ghibah muncul karena kebiasaan atau candaan, padahal dampaknya bisa merusak nama baik seseorang dan memutuskan tali silaturahmi. 4. Pilih kata yang sopan dan santun. Ucapan yang sopan menunjukkan kedewasaan dan akhlak seseorang. Tidak perlu meninggikan suara atau merendahkan orang lain. Bahkan dalam menyampaikan kebenaran pun, kita dianjurkan menggunakan bahasa yang baik agar mudah diterima. Terakhir itu ada menjaga lisan di dunia digital. Hadirin sekalian, zaman sekarang lisan bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga apa yang kita tulis di media sosial. Komentar, chat, status, dan postingan semuanya termasuk lisan modern. Banyak orang berani berkata kasar di media sosial karena merasa tidak berhadapan langsung. Padahal dosa dari tulisan sama seperti dosa dari ucapan. Maka jagalah jari kita seperti kita menjaga mulut kita. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia yang mampu menjaga lisan akan dihormati, dipercaya, dan disukai banyak orang. Sebaliknya, orang yang lisannya tidak terjaga akan dijauhi dan dipandang buruk. Bahkan jika ilmunya tinggi sekalipun, akhlak seseorang tercermin dari cara ia berbicara. Pada akhirnya,
Mari kita berusaha menjadikan lisan sebagai penyebar kebaikan. Gunakan untuk mengucapkan salam, memberi semangat, memuji dengan wajar, memohon maaf, atau mengucapkan terima kasih. Kata-kata kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga lisan, memperbaiki akhlak berbicara, dan menjauhkan kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.